Nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di Total Politik. Paling jauh dari Jakarta ke Serang buat hanya menemukan orang ini. Will dan Mamot goes to Serang. Goes to Serang. Gila. Ini kita ada yang namanya Bang Ken Supri. Dia dari mana, Bang? Dari Serang. Dari Serang. Lembaga lo apa sih namanya? Gue lupa. Oh, Jurnalis Lecture. Itu apaan tuh, lembaga apaan tuh? Jadi Jurnalis Lecture itu ini komunitas teman-teman jurnalis muda di Kota Serang, Provinsi Banten. Oh, kayak gitu. Jadi ya tempat ngumpul-ngumpul aja sebenarnya sih. Emang lo dulu jurusannya apa sih? Jurusannya Kesehatan. Iya. Kesehatan apa? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Epidemiologi. Wih. Gimana masalah pandemi? Masih ngerti gak masalah pandemi? Gimana masalah pandemi, Bang? Kapan pandemi ini berakhir? Tapi bridging lah, lo kan dari jurusan pandemi S1 ya. Yeah. Sebenarnya gue nggak mau nanya soal pandeminya sih. Gue lebih mau nanya, sebenarnya menurut lo media sekarang tuh nge-framing pandemi kayak gimana sih? Aduh, berat amat itu ya. Ya sebenarnya kan kalau media itu kan prinsipnya dia menulis peristiwa atau menceritakan peristiwa itu. Jadi ya karena ada peristiwa saja sebenarnya kemudian diberitakan itu. Karena memang jadi saya begini, saya nggak akan ngomong framingnya kemana itu ya, nanti terlalu banyak meskipun kalau secara teori misalnya berita itu kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu adalah kebenaran yang dikonstruksi berdasarkan fakta itu. Maka produk berita itu biasanya variabelnya banyak banget tuh, mulai dari kapasitas wartawan, kemudian kepentingan politik media, ekonomi media dan sebagainya sampai akhirnya lahirlah media. Tapi kalau si jurnalis membuat berita itu sebenarnya kuncinya ada pada news value itu. Ada 11 salah satu news. Salah satunya adalah tentang keluar biasaan peristiwa. Nah, pandemi Covid ini masuk ke dalam satu peristiwa yang punya keluar biasaan. Maka news value-nya besar banget itu. Kemudian impact-nya, kemudian macam-macam ya. Kemudian akibat dari pandemi ini sehingga secara news value memang itu punya news value besar. Makanya pandemi kemudian menjadi headline di banyak media sampai hari ini itu kan. Karena setelah terjadi pandemi ini kan kejadiannya melebar kemana-mana ya, dari ekonomi, kesehatan. Maka kalau wartawan sih sederhana itu saja, bahwa ini punya news value itu, maka ya diberitakan begitu. Jadi cuma gara-gara itu aja lah ya. Gara-gara ada nilai jual berita. Nilai jual berita intinya gitu. Ini adalah satu hal yang bisa dijual oleh media. Kalau disederhanakan, kalau news value itu kan ada 11 ya, ada keluar biasaan, magnitude, kemudian proximity gitu kan. Tapi kalau disederhanakan itu karena memang ini peristiwa yang penting dan menarik itu saja. Makanya kalau tidak diberitakan itu mustahil, apapun peristiwanya. Itu nggak cuma pandemi sebenarnya. Ya, lo kan S1-nya pandemiologi ya berarti ya? Epidemiologi. Kenapa nyasar ke wartawan? Nggak dapat lapangan kerja ya? Padahal sekarang lagi laku loh. Iya, lagi laku. Padahal lagi laku. Pasti Anda menyesal. Atau Anda sudah kaya raya kalau masih fokus di situ. Iya, kalau masih fokus di situ. Iya, kenapa tuh, Pak? Banyak job ya. Iya, udah diundang di mana-mana. Karena awalnya hobi itu kan. Hobi aja, hobi nulis, terus ikut komunitas mahasiswa pencinta nulis pencinta Oh gitu. Dulu ikut ituan enggak? Pers mahasiswa gitu ikut? Enggak. Enggak sempet itu. Cuma dulu punya komunitas kunci namanya, dulu komunitas jualan buku. Terus jualan buku aja, terus ketemu sama teman bikin portal mahasiswasolo.com. Itu tahun 2011. mahasiswasolo.com. Oh, dulu itu yang bikin ya? Kayaknya gue pernah denger deh. Iya, dulu itu yang bikin sebenarnya Mas Arif Gianto ada senior. Terus dia gandeng saya masuk di dalamnya, ya nulis informasi berita-berita soal dunia kampus lah gitu. Gitu. Jadi dia yang membuat Anda tersesat dari jurusan Anda. Tapi enggak sih. Sebenarnya saya mengikuti jejak Bapak Pers Nasional. Oh, sama. Bapak Pers Nasionalnya siapa ini? Kan
Raden Mas Tirto Adi Suryo kan dulu juga dokter kan. Bapak Pers itu dokter loh gitu kan. Oh, aslinya dokter ya? Dia? Aslinya dokter. Ahli Saya dokter. kurang baca sejarah. Ada yang bilang nggak lulus, ada yang bilang ada yang bilang. Tapi dia perintis Pers Nasional Medan Prianyi. Oh, jadi itu panutan lo lah ya. Panutan lah ya. Inilah bajunya itu. Weh. Itu ada tulisan itu. Weh, mantap. tapi dari apa yang lu pelajari sendiri ini sih gue agak menarik. Maksudnya ada nggak sih akhirnya ilmu yang lu bawa ke dunia pers gitu? Ada nggak sih yang lu pakai gitu ke dunia pers dari ilmu lo yang lu pelajari di kampus itu? Ada sebenarnya. Kayak apa misalnya contohnya? Karena kan begini, di epidemiologi itu kan dia sebenarnya adalah ilmu yang mencari riwayat alamiah penyakit ya, faktor-faktor terjadinya penyakit. Nah sama di pers itu kan juga sama. Peristiwa ini biasanya terjadi karena latar belakangnya apa. Ya, ada patologisnya gitu ya. Jadi kalau diibaratkan tuh kalau kayak lu bekerja jadi wartawan lu sama aja mencari apa ya sumber dari satu virus gitu kalau dia Virus epidemiologi masyarakat ya. Lo virus masyarakat. Lo virus masyarakat. Informasi itu justru lebih menjadi virus yang ganas. Kalau kita tidak bisa memverifikasi mana informasi yang dapat dipercaya atau tidak itu. Dan kajian komunikasi misalnya kajian semiotik kan juga berangkatnya dari apa istilah-istilah di dunia kesehatan. Oh gitu ya. Iya, misalnya simptom gitu kan. Itu kan yang akhirnya jadi kajian tentang apa? Kajian tentang teori komunikasi semiotik untuk membaca tanda itu. Iya. Oh, iya. Jadi maksudnya kayak simptom itu emang awalnya adalah termnya si kesehatan. Terus dipakai oleh semiotik yang yang notabene adalah ilmu Sosial bahasa budaya, gitu, sosial gitu. budaya Budaya, gitu. iya. Benar juga ya. Tapi menurut lo nih kalau masalah virus, sebenarnya virus yang paling berbahaya di dunia media sekarang tuh apa, Bang? Wah, udah masuk ke situ. Tadi soalnya lo jingung-jingung tuh. Apakah virus hoax? Apakah virus Kemiskinan, wartawan yang miskin. atau virus lambe? Lambe kurang kalah gitu. Gimana tuh, Bang? Virus Apa aja sih kira-kira? buat wartawannya atau buat Seluruh publiknya? dunia menurut lo di dunia media tuh virusnya apa aja sih yang lagi? Ya virus kewarasan sebenarnya. Wih, Gimana tuh bisa dieksplor? sedap. Virus Ya kan sebenarnya kewarasan. kan kalau kita waras, kita menggunakan perangkat otak kita yang memang sudah dibawa sejak kita lahir. Mau ada informasi apapun kita pasti secara otomatis dong memverifikasi. Kan kita punya kemampuan untuk menalar segala sesuatu yang kita terima itu. Kalau kita nggak waras nih, baperan lah istilah anak sekarang gitu ya. Akhirnya ya terima informasi begitu-begitu saja. Padahal kan kita punya kemampuan yang sudah melekat dalam diri kita bahwa ketika kita mendapat sesuatu ya harus diverifikasi kan. Ya apa gunanya kita punya otak kalau nggak dipakai? Itu sih sebenarnya kalau buat. Jadi kenapa lahir hoax, kenapa lahir disinformasi itu kan? Karena kegagalan kita untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita terima itu. Kadang-kadang begitu. Dan kalau saya sih, kalau wartawan kan sudah terbiasa ya itu verifikasi itu, jadi kayaknya sih agak sedikit terpapar hoaxnya. Jangan-jangan wartawan yang bikin hoax. Seharusnya jadi imun masyarakat malah ada yang kena ini ya. Iya, seharusnya jadi obat gitu, penawar bagi antivirusnya gitu ya. Antivirusnya. Kalau wartawannya dia tidak menjalankan tertib verifikasi sebagai basis memproduksi berita, maka dia akan menjadi agen dari virus hoax tadi itu. Malah jadi carrier gitu kan. Super spreader kalau bahasa sekarang keren ya kan, super spreader dari virus itu. Tapi percayalah bahwa pers itu sebenarnya adalah agen-agen yang membersihkan virus-virus itu. Gue pikir agen CIA atau agennya elit global. Bukan bro, agen galon. Tapi menarik sih, maksud gue akhirnya lu bilang bahwa emang virus itu yang maksudnya dari akhirnya kita punya perangkat yang akhirnya tidak kita gunakan. Sebenarnya masalah akhirnya itu timbul karena informasi yang terlalu banyak atau banyak tuduhan-tuduhan ke orang, netizen itu malas aja gitu. Apa sih? Atau emang kita hidup di dalam era informasi yang segitu banyaknya jadi kita nggak sempat untuk melakukan verifikasi itu di dalam kepala kita gitu. Iya, prinsip orang kan sebenarnya hidup itu yang penting cukup kan. Iya kan? Yang sedang-sedang saja kalau kata lagu mah itu. Nah,
perkembangan teknologi informasi ini pada satu sisi itu menjadi keberkahan kepada kita. Karena kita bisa mengetahui banyak hal. Betul. Tapi apa gunanya kita mengetahui banyak hal kalau kita tidak bisa menggunakan apa yang kita ketahui? Sebenarnya kan itu. Lebih baik kalau saya sih kita mengetahui sedikit tapi itu memberi nilai manfaat itu. Meskipun memang semestinya kita tahu banyak hal, tapi kita harus punya satu hal yang kalau saya bilang gacon kita lah itu. Tuh, jadi teknologi informasi ini tuh mestinya menjadi hal yang memudahkan kita untuk tahu. Dulu kan kalau orang-orang tua kita itu kenapa mereka mungkin tidak tahu banyak seperti kita itu, tapi mereka punya kedalaman dari pengetahuan yang mereka geluti. Karena apa? Mereka fokus tuh. Kalau sekarang kan kagak nih. Kita baru baca misalnya berita apa yang lagi rame misalnya COVID lah ya, COVID-19, tiba-tiba ada OTT, geser lagi ke OTT, akhirnya tahu OTT, tahu sepenggal. Mending kalau kita baca seluruh beritanya. Kadang-kadang cuma baca judulnya doang. Itu karena kita butuh buru-buru ini. Makanya saya bilang kita ini sekarang hidup seperti layaknya di jalan tol. Gimana tuh maksudnya? Kita hidup itu kebut-kebutan kan, dipacu dengan kecepatan penuh. Nah, ada kalanya kita berhenti sejenak, rehat itu di rest, kan ada rest area itu ya, minum kopi itu ya, istirahat sebentar, kemudian merenung gitu. Kayak anak senja dong, Bang. Iya, menurut saya kelimpahan informasi ini ada kalanya kita itu dituntut untuk lebih katakan mawas diri. Ya. Untuk sejenak lah katakan tidak terlalu terus terpacu informasi yang ada. Ya salah satu caranya adalah berhenti ke rest area, minum kopi itu, minum kopi. Kalau di rumah ya baca buku lah itu. Jadi enggak semuanya informasi itu ditelan-telan dibaca semuanya itu. Ya gue sih sepakat sih. Jadi kalau misalnya emang kita ngelihat perjalanan media di kita kan, maksudnya generasi bokap kita nih misalnya lebih pada proses mencari informasi ya, karena emang informasi terbatas banget. Nah sekarang kan anak-anak Gen Z atau nggak milenial itu dituntut untuk memilah informasi gitu kan dari banjir banyak gitu. Karena gue yakin banget dengan banjir informasi itu nggak cuma yang baik-baik, yang buruk-buruk juga ada kayak gitu. Nah kadang gue juga lihat juga nih Bang, kayak misalnya banyak orang-orang yang cuma baca sedikit terus dia tiba-tiba kayak jadi pakar, jadi menghakimi orang lain, jadi lebih kayak misalnya nih banyak teman-teman gua baca pandemi, masalah isu pandemi cuma 3 atau 4 berita, tiba-tiba dia jadi ahli gitu soal pandemi gitu. Menurut lo tuh fenomena itu karena apa tuh? Iya, banyak banget memang orang-orang yang tiba-tiba menjadi ahli-ahli baru gitu ya. Kayak kasus COVID itu waktu awal muncul itu ya, tiba-tiba nggak tahu gimana dia pernah belajar tentang virologi atau atau riwayat alamiah penyakit, karena dia baca 1-2 berita itu ya, dia tiba-tiba ngomentari banyak hal itu, dan dia lupa dengan bahwa harusnya dia perlu bersabar sedikit. Makanya saya bilang kadang-kadang itu kita itu harus di sini di perkembangan teknologi itu kita itu dituntut untuk lebih bersabar, tidak mengomentari banyak hal. Oh gitu. Yeah. Jangan tiba-tiba tahu ini komentar ini. Bahwa kita tahu kan gini, itu informasi saja, bahwa itu jadi informasi yang ya udah ini direkam kita saja. Tapi kalau kita mau mengomentari banyak hal ya kita harus punya basis argumentasi kita. Saya belajar EPID, tapi saya tidak berani komentar banyak hal tentang virus pandemi karena ini fenomena yang baru menurut saya baru. Meskipun jenis virusnya bukan hal yang baru itu. Secara persebarannya itu polanya itu ya hampir sama dengan persebaran virus yang lain, tapi bahwa jenis virus ini suatu yang baru, ya makanya saya agak ngerem untuk berkomentar itu. Yeah. Nah buat saya kalau kita melihat fenomena ini kadang-kadang sebenarnya mungkin karena bawaan orang pengen dianggap eksis kali ya. Bawaan manusia kan juga sebenarnya pengen dianggap eksis, pengen dianggap sebenarnya. Pengen dianggap. Makanya dia komentar lupa kalau bukannya dia dianggap tapi dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Itu sih Dan kalau saya. Jadi ya komentar seperlunya saja.
Tapi gue balik lagi sih pengen ngomongin. Lu berarti aktif di pers sudah berapa lama? Saya aktif di pers itu dari mahasiswa, Oh dari mahasiswa. Berarti udah berapa tahun tuh? dari tahun 2008 atau 2009. Wah, lumayan lama ya. 2008 gue baru kuliah. Terus lu, iya, gue kan angkatan sama dia. Ya, kita kan muda, Bang. Iya, kita kan muda. Langsung merasa tua. Nggak enak ini nggak enak. Ini yang disebut rasis itu ini. Ageism. Gimana? Maksudnya lu berarti udah bergumul di beberapa media lo? Udah sempat berapa media lo? Dari pers kampus, terus saya pertama di media Surakarta Daily, kemudian di Gema Nurani itu ya. Terakhir itu kalau di Banten saya di Radar Banten, sebelumnya itu di Jurnal Maritim, 1, 2, 3. sekarang di Grup Pikiran Rakyat. Berarti udah 6 Ya, udah banyak Hampir lah 6, udah pengalaman. banyak. Ya, Nah, sama yang freelance kita nggak tahu. nah pertanyaan fundamentalnya Bang. Jadi wartawan sejahtera gak sih? Sebenarnya gue mau nanya itu, Tapi lo halus pertanyaannya. Halus, pengalaman dulu. saya pengalaman dulu. Terus apakah sejahtera? Mungkin bisa cerita lah. udah 12 tahun loh Bang, Iya. berarti 12 tahun. Mungkin nggak sebagai wartawan lo bisa beli Tesla gitu. Mungkin nggak bisa beli Ferrari kayak YouTuber. Kalau jadi wartawannya kayaknya enggak nih. Kayaknya enggak kalau jadi wartawannya, tapi kalau jadi bos medianya bisa. Oke. Tapi biasanya pendapatannya lo dari mana sih? Maksudnya emang sistem, gue nggak tahu sih, sistem penggajian wartawan tuh dia digaji ya atau per berita naik? Oh iya, ada tergantung. Kalau dia karyawan itu ya dia digaji ya. Kalau saya dulu di Radar Banten digaji. Tapi waktu di beberapa media kayak di Jurnal Maritim saya dihitung per berita. Per berita. Oh, ada hitungan per berita. Ada hitungan per berita. Ada yang dihitung per view. Oh, per view? Ada. Satu view-nya berapa? Satu view-nya ya View di ini di online? Iya di online. Wow, serius? Ya masing-masing ya, ada yang berapa ratus, ada berapa ribu gitu. Tapi kan dikali. Iya. Dia kan bisa 1.000 view, 1 juta Iya, view iya. itu lebih besar. Masing-masing sih banyak format itu. Ada yang Diamplopin pas selesai acara gitu. Nggak, maksudnya aku mau dengar cerita yang mungkin sedikit-sedikit yang rada sedih kan. Karena banyak teman-teman gue yang di wartawan juga banyak mengeluh juga soal kesejahteraan itu. Jadi aku pengen tahu sih sebenarnya dalemannya gimana sih sebenarnya situasi wartawan gitu. ya memang Sebenarnya ke arah sana sih gue juga. penyakit media kita memang media itu bertumbuh, Bro. Pasca reformasi itu kan euforia kebebasan demokrasi itu kan memacu pertumbuhan perusahaan media di daerah-daerah itu kan. Karena orang bikin media begitu mudahnya, apalagi sekarang kan Iya. online itu. Iya. Tapi memang masalahnya kadang-kadang tidak dikelola dengan baik gitu. Makanya akhirnya wartawan yang digaji di bawah UMR, kemudian ada yang nggak digaji wartawannya itu ya. Kalau bayangin lo kerja nggak digaji gimana ya? Betul. Kecuali nggak digaji tapi ada sharing profit, itu berbeda lagi kan. Itu lebih asik sebenarnya. Tapi itulah, Dan ya suka dukanya wartawan kita itu begitu. Akhirnya pada satu sisi wartawan punya tanggung jawab moral kan sebagai watchdog begitu Ya, ya, watchdog. sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Tapi pada satu sisi kesejahteraan si wartawan itu juga belum terpenuhi. Lo bisa cek lah berapa sih perusahaan pers di Indonesia yang sudah sesuai dengan standar gaji. Karena menurut saya dan kajian teman-teman Aji itu wartawan tuh mestinya di angka 8 sampai 10 juta standarnya. Tapi kan enggak, rata-rata paling juga 5 jutaan atau berapa. Bahkan masih banyak yang di bawah UMR. Ya. Oh gitu. Masih banyak banget, Bro. Makanya wartawan bisa kaya enggak. Beda sama wartawan di luar, beda. Wartawan di luar itu kan dia dibayar per produk. Per produk Oh, maksudnya. iya. Jadi kalau lo bikin satu berita, lo bisa tawar-tawaran tuh sama perusahaan persnya. Oh gitu. Makanya apalagi kalau bisa lo buat liputan yang eksklusif gitu. Nah, itu mahal. Pasti mahal, eksklusif, kemudian news value-nya itu bagus banget, hasil investigasi yang memang clear itu ya. Oh, itu pasti harganya mahal. Nah, sebenarnya ada kesempatan buat teman-teman jurnalis
beberapa lembaga donor asing juga menyediakan apa ya istilahnya hibah atau beasiswa untuk jurnalis-jurnalis yang mau melakukan investigasi news maupun in-depth news. Itu kayak Pulitzer aja itu dihargai 2.500 sampai 7.500 US dollar Per berita. per berita. Wow. Dan itu bisa dikerjakan dalam waktu sebulan 2 bulan itu. Tapi itu beritanya mesti kayak jurnal gitu kali ya, mendalam banget. Oh iya, harus berita yang mendalam dong, nggak boleh berita yang straight news yang 5W1H itu. Gitu. Ya, itulah, itu PR sih sebenarnya. Karena begini, Bro. Kan suka dibilang nih media itu kan pilar keempat demokrasi. Iya, betul. Ya kan, selain eksekutif, legislatif, Legislatif, yudikatif. Lembaga ini lo tahu sendiri kan. Kesejahteraannya udah dijamin sama negara. Nah, ini yang keempat kagak, Bro. Demokrasi kita itu ya pilarnya 4, tapi yang hidup 3. Satunya ini, makanya sengkleh, Bro. Ya tapi gue mau nanya kan, berarti ada beberapa yang memang kawan-kawan di wartawan tuh kurang sejahtera. Itu kan mungkin yang ngedorong, ada yang dibilang bodrek-bodrek. Iya, itu baru gue mau nanya itu. Iya kan. Gimana dengan wartawan bodrek? Lo Karena gimana? kayaknya kayak jadi musuh bersamanya orang-orang. Oh, dasar wartawan bodrek tuh. Iya, wartawan bodrek itu dulu kan disebut wartawan bodrek karena dia wartawan tanpa surat kabar. Oh gitu. Awalnya. Awalnya gitu. Awalnya. Bukan karena dia sering pakai bodrek. Sering minum bodrek. Obat. Gara-gara pusing nggak punya duit. Bodrek, sakit kepala. Iya. Ya kalau bodrek mau iklan boleh. Gara-gara minum bodrek akhirnya dia Sakit kepala. overdosis. Iya, benar. Karena overdosis akhirnya dia ngacak kemana-mana itu ya. Itu mungkin begitu. Itu dulu wartawan bodrek itu fenomena wartawan bodrek, dia wartawan tanpa surat kabar. Dan ini yang memang kadang-kadang merusak citra wartawan yang benar ya, wartawan yang sudah terverifikasi, wartawan yang kerja di media yang memang sudah punya payung hukum itu. Nah, belakangan tuh agak sulit, Bro. Agak sulitnya gimana tuh? Mana yang disebut wartawan bodrek, mana wartawan yang Lepasan gitu. maksudnya. wartawan yang benar gitu ya. Oh gitu. Kenapa agak sulit nih? Beda ini atau di gimana? Karena sekarang orang punya media, coy. Oh iya benar juga. Ada yang media yang dia pimretnya, dia wartawannya, dia editornya. Itu banyak banget lah di Iya, daerah. bahkan Dewan Pers bilang udah ada ribuan kan media online kan. Ada ribuan itu. Yang Bikin terverifikasi tuh cuma 73 atau berapa gue lupa di lapangan. Mamotnews.com itu kan bisa kan Iya, gue bikin wartawan gue liput sendiri, gue edit sendiri, gue publish sendiri. Beritanya lo sendiri. Ya, bisa juga ya, benar juga ya. Makanya memang jadi PR Dewan Pers, jadi para aktivis jurnalis ya untuk terus melakukan advokasi, bahkan edukasi. Makanya saya bikin jurnalis lecture itu sebenarnya untuk itu sebenarnya, dalam rangka kesana itu. Jadi kalau dia memang tidak mau menjadi wartawan yang kontrak permanen begitu ya sama perusahaan pers, dia bisa menjadi wartawan freelance yang dia bisa jual tuh produk-produk liputannya ke media-media bahkan di luar negeri tuh banyak banget kok yang mau terima, selama hasil reportasenya itu dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah jurnalistik. Nah, di jurnalis lecture itu kita advokasi ke sana. Kita punya 16 lah komunitas, termasuk beberapa teman-teman dari pers kampus ya, untuk kaderisasi, untuk diskusi, untuk menjaga itu sebenarnya sih. Meskipun ini agak berat juga, Bos. Donor, datanglah ke Serang. Perjuangan juga ya. Ya, karena kadang-kadang wartawannya sudah dididik benar-benar itu ya. Terus begitu balik ke lembaga persnya itu ya, di lembaga persnya kadang-kadang juga perusahaannya belum sehat gitu ya, sistem gajinya kadang-kadang masih macet-macet, apalagi pandemi sekarang, Bos. Banyak banget teman gua yang kena PHK. Serius itu. Banyak banget teman saya yang kena PHK gara-gara ini. Dan jangan salah, wartawan itu kemarin hasil surveinya teman-teman UI kalau nggak salah ya, itu tingkat stresnya paling tinggi. Kenapa tuh alasannya? Pertama, tanpa pandemi aja, wartawan itu punya resiko kecelakaan kerja yang sangat besar. Gitu, karena dia kerjanya 24 jam. Wartawan tuh kalau mungkin bisa ditambah 27 jam. Jadi memang di aturan jam kerjanya memang 7 jam. Tapi prakteknya nggak bisa begitu. Lu bayangin, saya pernah baru pulang jam 10 malam, baru istirahat, baru beres-beres rumah, tiba-tiba ada kejadian
kebakaran, kantor telepon. Dan mau nggak mau harus sana. Harus datang liput. Harus liputan dan itu baru pulang subuh. Besoknya masih kerja lagi, coy. Itu wartawan, makanya saya bilang tingkat resiko kecelakaan tinggi itu. Tingkat stresnya tinggi. Nah, ada yang menurut saya perlu jadi bahan koreksi karena kebetulan saya orang kesehatan masyarakat. Iya. Yang disebut resiko kecelakaan kerja itu biasanya karena kebisingan, ya kan? Karena cacat fisik sebetulnya. Tapi stres kenapa tidak dimasukkan sebagai salah mental satu health ya, resiko? Iya kan? Nah, wartawan itu punya itu. Lu bayangin kalau lu nulis berita-berita yang sensitif tentang kasus-kasus pejabat, Diancam. itu Biasa lah ya. resiko-resiko ancaman itu biasa. Kalau sekedar di SMS orang mah itu udah biasa itu lah ya. Itu ancaman biasa aja lah. Buat wartawan itu mah jamu lah. Jamu itu. Nah, itu kan bayangin bos, itu membuat kita itu tekanan. Saya pernah ngalami. Jadi wartawan tuh ada istilah begini Bro Wildan sama Bro Mahmud. Kalau lo belum tipes itu, kayaknya belum afdol jadi. Jadi harus tipes ya. Ya, jadi kalau mau jadi wartawan teman-teman harus siap tipes sudah. Lo kan pasti banyak teman wartawan kan. Iya. Jam makan dia masih kejar Iya, deadline, benar, gitu kan. benar. Masih megang HP. Masih pegang HP karena apa? Kalau lo nulis berita sebagus apapun, lo lewat dari ini Dari deadline itu sudah selesai. Makanya pekerjaan yang punya istilah garis kematian itu cuma jurnalis. Iya nggak sih? Iya. Penulis ada, tapi kan panjang. Gitu kan. nafasnya Kalau panjang. wartawan lo bayangin, lo kerja Iya. dari pagi liputan. Kalau yang cetak nih, koran-koran itu jam 9 deadline, maka jam 9 malam lo harus selesai itu. 4 berita, 5 berita lo harus selesai. Lewat dari itu, berita lo masuk tong sampah. Oh, nggak akan besok. Kadaluarsa lah ya. Kadaluarsa. Iya, benar. Di online juga sama. Apalagi di online ya. Gue baru mikir, apalagi di online yang mesti kayak detik itu juga. Detik itu juga tuh emang harus diberitain gitu. Iya kan, lo bayangin di online itu kan sistem algoritma siapa yang cepat naik itu yang kebaca. Dia yang kebaca duluan, dia yang Kalau lo muncul duluan. telat itu kemungkinannya kecil. Sementara ini karakteristik orang baca Google itu dan itu pasti di halaman 1. Iya, betul. Kalau halaman 2, halaman 3 itu tong sampah gitu. Iya, betul. Dan di teman-teman jurnalis itu ada istilah begini. Kalau mau buang mayat biar nggak ketahuan, buang aja di halaman ketiga Google. Iya. Sedih juga ya. Sedih juga lo ya. Berita soal ini Google pertama yang duluan masuk kan. yang Iya, duluan-duluan. mana ada lo baca sampai halaman 3, halaman niat 4, banget halaman lah ya, 5. ya. Niat banget kayaknya itu. Ya, ini soal-soal yang nyari di Google kan sebenarnya kan saingannya media tuh udah banyak banget ya. Pertama orang bahkan lebih ngecek di media sosial. Oh, iya. Yang kedua sama agregator ya Dan ya. Iya, agregator. Nah kan lo bisa cerita tuh yang temen lo yang agregator gimana nih sistemnya sekarang? Ya agregator sih sebenarnya gua ngeliat temen gua ada yang kerja di agregator dan dia dalam Agregator tanda kutip, berita. agregator berita dan dia lebih untung gua rasa lebih untung dibanding medianya karena kerjanya dia cuma bikin algoritma yang mana yang harus muncul, yang mana harus masuk notif HP lo, yang mana yang akhirnya ini bakal jadi headline gitu yang masuk front page dan segala macam ya. Padahal sebenarnya di produksi beritanya dalam tanda kutip ya dia nggak pernah tuh yang namanya kayak lo nyamperin itu kebakaran tuh nggak pernah. Tapi dia yang mengatur bahwa kebakaran ini harus dibaca sama kita gitu. Yang mana yang lebih berperan akhirnya dia itu gitu loh. Nah tapi ini akhirnya gue malah mau tanya agregator ini akhirnya mempengaruhi ritme kerja lo nggak sih? Iya, harus diakui setelah ada teknologi itu ya, era internet ini pengambil keputusan berita ini dianggap bagus atau enggak itu dulu kan Pimret, redaktur itu kan. Sekarang ada teman-teman yang dari ahli-ahli CEO itu yang ikut juga rapat itu. Maka ada 2 redaktur sebenarnya di wartawan sekarang di sistem online. Selain redaktur yang beneran redaktur, yang konten lah ini yang konten nulis, yang edit beritanya, ada redaktur yang ini ngurusin judulnya. Bukan ini keywordnya masuk ke iya. gitu. Ini masuk nggak di Tapi algoritmanya gitu? mana yang lebih tinggi? Gajinya? Tetap bos. Mereka bos.
dibanding Anda yang turun langsung, yang mati-matian mempertaruhkan hidup untuk mendapatkan berita itu gitu. Kata keyword Anda tidak ada mantranya. Iya. Tadi kan gue mau nanya, kan udah banyak nih, ada ribuan kan bakal media online. Gue mau nanya soal apakah ini sebenarnya sehat gak buat masyarakat. Yang kedua kan, industri media kan butuh yang namanya cuan. Berarti kan nih sebenarnya ini kompetisi untuk perebutan cuan media itu kan makin tinggi. Ini juga sehat gak sebenarnya buat bisnis media kita sekarang gitu? Menurut gua sih apa ya, sehat dan tidak sehatnya begini. Sebenarnya selama media itu masih tetap menjalankan kaidah-kaidah jurnalistiknya, maka akan sehat-sehat saja. Sebanyak apapun medianya. Makin banyak medianya, menurutku seharusnya makin bagus. Karena orang bisa memilah-milah. Makanya cek juga teman-teman kalau baca media itu, misalnya di susunan redaksinya ada tidak, itu kemudian lembaganya punya kantor yang jelas atau enggak. Itu sih sebenarnya. Meskipun kadang-kadang memang masyarakat kita nggak ribet amat sih mau memverifikasi ini, tapi nggak ada salahnya dong itu. Berarti kalau nggak begitu kan repot juga. Tapi kalau saya sih begini Mas, yang namanya kita hidup berdemokrasi kan semakin banyak pikiran, kan? Kita harusnya semakin kaya dong. Semakin kaya, benar. Semakin kaya. Nah, akhirnya balik lagi ke kita. Apakah kita mau menggunakan nalar kita untuk memilah-milah informasi yang cocok, yang benar atau tidak itu ya. Menurut saya. Ada yang bilang keriuhan media itu bikin pusing bikin ini. Enggak juga sih sebenarnya. Tinggal cek aja itu medianya terverifikasi apa enggak. Kalau medianya enggak terverifikasi ya ganti aja sih itu kan. Nah, dari sisi bisnisnya sekarang. Kalau dari sisi bisnisnya menurut gua media memang mengalami perubahan pola bisnis. Kalau dulu itu kita media itu bisnisnya itu sifatnya direct gitu ya, langsung ke klien-klien itu kan, pasang banner, pasang ini. Sekarang itu kan enggak, ada sistem programatik. Jadi kalau itu dijalankan benar medianya, maka ini pangsa pasarnya jadi lebih melimpah cuy. Bayangin gue misalnya di Serang nih, gue di Serang. Pembaca gue kan gak harus dari Serang semuanya. Iya. Berarti kan klien gue mestinya makin banyak dong. Se-Indonesia ada 250 juta kan, 270 juta. Dan 75%-nya adalah pengguna internet itu. Itu pangsa pasar kita. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita akan mati. Tapi selama infrastrukturnya juga benar. Tapi kalau lo cuma bikin media semacam blog, apalagi pakai yang hosting gratisan begitu, ya agak susah lah kan tracking ini. Baru dibaca 1.000 orang udah ngedon itunya. Nah itu kan juga harus disiapkan. Artinya juga sebenarnya bisnis media online juga ya nggak murah itu, mahal juga. Investasinya mahal ya. Tapi bisnisnya masih tetap ada karena pasarnya bisnisnya makin aja. Menurut gua makin ada, bahwa misalnya kalau ada pergeseran pola bisnis, iya itu. Nah itu kan yang menjadi tantangan. Tapi sekali lagi begini, bisnis media itu kan bisnis trust bro. Gitu. Kalau lo mampu menjaga kepercayaan publik, maka lo akan dipercaya sama orang. Nah, ketika lo dipercaya sama orang, maka klien akan datang. Tapi kalau lo tidak bisa menjaga kepercayaan publik, maka ya nggak bisa. Karena bisnis media itu adalah bisnis pengaruh, nggak ada lagi, menurut gua. Nah, ngomong-ngomong soal kepercayaan, mungkin ini terakhir dari gua nih, soal berita pesanan. Nah itu gimana nih bang? Kan kadang-kadang kan banyak tuduhan terhadap beberapa media gitu. Yang mana misalnya, media ini emang sengaja nih mengangkat isu ini karena emang dipesan oleh, dalam tanda kutip dipesan oleh satu pihak buat mengelola isu ini gitu misalnya. Terus, ini even katanya dalam tingkat tataran paling bawah aja kayak wartawan, kayak misalnya, lu pengen, zaman dulu kan bilang, lu pengen isu lu naik, ya udah lu bayar wartawan tuh biar isu lu naik gitu kan, gitu segala macam. Nah, isu begitu. Pandangan lu gimana soal isu-isu pesanan? Jadi gitu kan bahasa kasarnya kan kalau katanya Noam Chomsky kan, media itu hanya jadi humasnya penguasa. Nah, lo sepakat gak sama apa yang disampaikan sama Noam Chomsky itu? Atau sekarang penguasa bayarnya influencer? Kasihan. Bayar media lagi. Ya itu juga tuh Jawa. Ya itu juga tuh. Ya ada sebenarnya begini, tapi saya harus
jawab dari agak panjang dulu nih. Ya nggak apa-apa. Kita masih banyak waktu. Kan begini, Bos. Jadi media sejak lahir itu nggak ada yang netral. Oh gitu. Semua media itu kan independen. Independen itu kan bukan berarti tidak memihak. Oh, oke. Keperpihakannya itu kalau apa media itu pada kebenaran sebenarnya. Nah, pada kebenaran gitu. Jadi selama itu bukan hoax, ada faktanya, itu tidak masalah. Bahwa media ada misalnya keberpihakan terhadap pemerintah, keberpihakan terhadap rakyat, itu memang masing-masing media punya kebijakan politik sendiri. Makanya saya bilang tadi, konstruksi berita itu ada kurang lebih 5 menurut saya yang mempengaruhi. Pertama, wartawan. Dia mulai dari kapasitas wartawannya, kemampuan wartawan untuk membaca fakta-fakta di lapangan. Yang kedua adalah pengaruh dari rutinitas media. Bayangin, lo jangan kira, kadang-kadang begini, karena kita kan dipacu dengan deadline dan kecepatan, akhirnya wartawan itu kan dia diburu waktu, akhirnya dia cepat-cepat gitu kan. Nah itu juga berpengaruh terhadap berita. Yang ketiga ada pengaruh dari kepentingan politik pihak ketiga, Oligarki, penguasa itu kan, kemudian aturan hukum dan sebagainya itu kan. Dulu zaman Orde Baru itu kalau mau bikin media itu kan dicek satu-satu. Nah sekarang mungkin polanya berbeda itu kan, dengan mungkin pengiklan dan sebagainya, itu kan juga berpengaruh itu kan. Kemudian ada faktor bisnis. Karena media itu yang harus dipahami sama orang tuh, ini yang kadang-kadang suka lupa, Bro. Media itu dia berpijaknya nggak cuma sama undang-undang pers, tapi juga berpijak sama undang-undang ketenagakerjaan, berpijak pada undang-undang perseroan terbatas. Lo bayangin kalau medianya itu pasang kacamata kuda, pokoknya hajar aja terus nggak ada pengiklan, nggak ada yang percaya sama nggak ada pengiklan, malah repot juga, Bro. Ratusan orang di sana yang menggantungkan hidup dan nggak mungkin makan pahala doang. Iya itu kan. Iya, berarti media bukan lembaga sosial gitu kan intinya. Dan terakhir faktor ideologi itu juga yang menjadi lebih penting, sehingga keberpihakan media itu ya dilihat dari 5 itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang ada yang rasa kok condong ke sana ya, condong ke sini itu. Selama itu basisnya fakta kan nggak ada masalah. Karena media itu hanya menceritakan peristiwa atau menulis peristiwa. Jadi buat saya itulah jawaban yang aman. Tapi nggak menjawab apakah ada atau tidak. Dijawabnya pakai kayak gitu. Pakai bahasa kalbu. Susah kita nangkapnya. Jadi nggak ada nih, Bang. Saya tidak bilang ada atau tidak ada, tapi secara umum konstruksi berita itu seperti itu. Jadi dari 5 itu sebenarnya banyak muatan di situ ya. Ya, intinya muatan kalau wartawannya udah dapet, terus bisnisnya dibayarin juga, terus ideologinya satu sama si orang yang membuat isu, ya bisa jadi seperti itu ya. Maksud gue kalau 5 hal itu terpenuhi masuk gitu oleh satu pihak yang akhirnya pengen membuat isu itu, ya bisa jadi ke arah sana gitu nggak sih jadinya? Iya, ideologinya masuk, bisnisnya dapat, wartawannya dibayar juga, tanda kutip, ya nggak sih? Ya karena kadang-kadang kepentingan ideologi, kepentingan apapun tuh kalah dengan kepentingan bisnis. Kadang-kadang begini, ada orang dia idealis tapi naif, Bro. Padahal di dalam perusahaan pers itu dia kan kayak kapal besar yang di dalam itu banyak orang. Nah kalau medianya juga tidak menyeimbangkan kamar bisnis dengan kamar redaksi, ini juga akan oleng, Bro. Maka dua-duanya harus seimbang. Karena redaksi ini tidak akan jalan kalau tidak ditopang dengan bisnis yang mapan gitu. Tapi kalau dominan bisnisnya saja, trust publik juga akan tidak percaya kan, akhirnya juga berpengaruh terhadap ini. Maka pengelola media itu ya tantangannya di situ, menyeimbangkan 2 kamar tadi, kamar bisnis dengan kamar online tuh. Menurut saya media itu menyatakan sikap itu penting gitu. Saya dulu tahun 2014 kan kalau tidak salah itu udah cek Jakarta Post itu kan dia menyatakan sikap tidak mendukung Prabowo karena dengan alasan begitu-begitu. Menurut saya itu sah dan itu fair. Oh iya, sama kayak Fox News yang lebih ke arah Republikan dan CNN yang lebih ke arah itu ya. Mereka punya stand ideologi yang jelas gitu. Pers kita tahun 51 lebih konkret gitu kan. Kalau misalnya suluh keadilan pasti marahin gitu kan. Itu kalau sekarang memang media kita bermain di ranah yang lebih aman saja.
Ya tadi mungkin untuk ngejaga Keseimbangan benar-benar. Iya iya. Tapi kalau wartawan itu kalau dia sangat sesuai dengan kayak kode etik jurnalistik tuh jelas. Dia tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun, itu sebenarnya sudah menjadi hukum di kode etik. Sudah itu ya. Tapi bahwa itu di lapangannya itu ada, saya tidak menolak bahwa itu nggak ada. Ada saja begitu orang-orang yang mencoba untuk udah ini akhirnya itu wartawan yang harusnya menjadi tempat melakukan verifikasi informasi malah kadang-kadang jadi sedikit-sedikit mirip-mirip influencer. Mirip-mirip Influencer. Nah, nih. Ada pertanyaan itu. gua punya pertanyaan Pamungkas. Boleh. Ya, Lo aja belum? lu. Lu udah belum pertanyaan Pamungkas? Belum, lu aja lu mulai. Enggak, lu aja. Aku aja, Enggak, maksudnya gua punya pertanyaan Pamungkas tapi aduh gimana sih? Apa Lu sih? masih mau nanya lagi Oh, kan? gua masalah influencer ini menarik menurut gua kan. Jadi banyak gua lihat juga kayak industri media ini kan gue melihat sedikit membebek sebenarnya sama sosial media kan. Bahkan ada beberapa statement-statement yang ada di Twitter, Instagram itu sampai di quotes gitu kan sama media. Itu menurut lo ideal gak sih di era sekarang gitu? Emang pantas gak kita meng-quotes influencer-influencer itu? Dan sebenarnya wartawan itu izin gak sih ketika mengutip mereka? Mengutip narasumber-narasumber itu. Iya. Narasumbernya tapi dari hasil tweet. Hasil tweet. Hasil tweet ini kadang-kadang gue juga suka lihat tuh Iya kan? fakta ini tapi menurut ini di tweet Tapi dari gini, fakta tweet ketika ini. seseorang sudah menyampaikan informasi kepada publik, sebenarnya kan udah punya publik. Sebenarnya kan itu, patokannya itu. Tapi memang baiknya dia izin. Baiknya izin kepada yang bersangkutan itu. Makanya kalaupun tidak izin biasanya dia berdasarkan tweet gitu kan. Karena sesuatu yang sudah disampaikan ke publik itu punya publik itu. Maka berhak untuk diinformasikan itu. Tapi baiknya tapi kalau media cuma memberitakan gitu saja kan berarti dia cuma tidak menemukan sesuatu yang lebih menarik yang lain. Bisa jadi itu jadi trigger informasi awal. Nah, kalau kita mau mendapat pendalaman ya kita harus hubungi lagi orang yang bersangkutan itu. Dengan catatan bahwa orang yang menuliskan di media sosial itu dia akunnya terverifikasi. Tidak semuanya loh bisa terverifikasi. Misalnya akunnya Wildan karena sudah conteng biru terverifikasi maka itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya akun anonim yang kita nggak tahu ini siapa-siapa itu nggak boleh. Itu jelas diharamkan gitu. Menurut saya masih diperbolehkan. Kalau saya juga sering mengambil misalnya kutipan-kutipan tokoh dari Twitter itu. Biasanya kalau saya mau melakukan pendalaman informasi, saya akan kejar tuh kontak misalnya. Lu kan bayangin orang yang nge-tweetan ini kan dia pengambil kebijakan. Dia nge-tweet ini. Masa dia akan menweetkan sesuatu yang hoax itu? Kan nggak mungkin, Bro. Karena mereka itu sangat menjaga citra, nggak mungkin itu. Di politik itu citra itu number one. Itu kecuali Donald Trump kali ya. Yang tweetnya suka jam 2 malam tiba-tiba ngaco. Gitu. Jadi buat saya di situ. Tapi kalau sebatas cuma kita ngambil di kutipan-kutipan Twitter ya, ya kalau untuk sekedar menaikkan traffic nggak apa-apa lah. Menaikkan traffic. Nah, pertanyaan pamungkas, Bro. Gua baru kepikiran pertanyaan pamungkas. Kan ada isu-isu nih, isu-isu. Katanya akan ada kementerian baru tuh kali. Kementerian apaan? Kementerian Penerangan yang kayak zaman dulu. Oh iya. Nah, kalau sampai nih tiba-tiba nih Kementerian Penerangan mau dibentuk. Terus tiba-tiba dia tadi HP nyala gitu. Ternyata Pak D yang nelfon nih. Mas Ken? Kira-kira bisa bantu nggak di Kementerian Penerangan nih? Kira-kira apa yang akan lo lakukan terhadap media ini? Dia jadi Menteri Penerangan kayak zamannya Harmoko dulu. Harmoko kan ya? Iya. Jadi Menteri Penerangan Indonesia. Berat banget pertanyaan. Itulah dia, itu pertanyaan pamungkas kita. Karena gue nggak pernah ngalami zaman ada Menteri Penerangan. Nggak ada itu aja ribet banget. Menyeimbangkan ini. Tapi begini sebenarnya prinsipnya. Kalau karena kebetulan saya juga ngelola media begitu ya. Saya selalu menekankan kepada jurnalis-jurnalis saya atau wartawan-wartawan saya. Pertama, ketika memberitakan sesuatu itu, kalau memang ada sesuatu yang sangat sensitif, maka harus cover both side. Dan ketika memberitakan sesuatu hal, itu dia harus clear, sudah melakukan konfirmasi dari semua pihak. Sehingga ketika diberitakan, itu kita tidak bermasalah. Tapi kalau kita
melihat bahwa ini kemungkinan akan terjadi masalah, kadang-kadang saya mempertimbangkan itu. Saya juga tidak mau bahwa gara-gara satu berita kemudian ini bermasalah terhadap Kestabilan Indonesia. bukan kestabilan ya Indonesia, kestabilan perusahaan saya. Perusahaan saya karena Tapi itu. kan Anda jadi menterinya Pak, berarti kestabilan Indonesia dong. Oh, kalau saya jadi menterinya gitu kan. Kalau saya jadi menterinya saya akan baik-baikin media. Tetapi arahnya Iya, karena bagaimanapun juga itu ya, segala sesuatu pengaruh opini publik itu bisa besar atau tidak itu tergantung media. Memang ada influencer, tapi influencer itu menurut saya memang punya pengaruh, tapi media selama kita menggunakan sistem demokrasi ini, maka posisi media yang akan lebih punya pengaruh. Oh, berarti influencer belum bisa jadi pilar keempat demokrasi. pilar kelima atau Iya. pilar setengah demokrasi Karena kan yang begini, membantu media. Influencer ini kan tidak menganut misalnya kaedah verifikasi jurnalistik, informasi dan sebagainya itu. Iya, iya, Maka masyarakat ketika menerima informasi dari influencer ini pasti ceknya ke media. Nah, makanya jangan sampai juga media jadi influencer. Oke, siap. Kesimpulannya, Kesimpulannya, Bos Mamot apa nih? kalau gue sih, ya gue mungkin kalau recap dari awal ini panjang loh kita ini. Biar Jadi nggak jelas ya. ya emang media itu emang harusnya jadi satu pilar, pasti disebut-sebut ya pilar. Sebenarnya sih intinya pilar kita akhirnya untuk alternatif nih, ada pemerintah, ada satu pihak yang akhirnya bisa memberikan kita fakta gitu atau peristiwa yang jadi nggak cuma itu bersumber dari ketiga pilar yang lain gitu kan. Jadi ada satu sumber yang akhirnya bisa kita percaya dan segala macam. Cuma ini balik lagi, bener kata lo, emang bertentangan bahwa akhirnya medianya sendiri sekarang lagi nggak jelas dalam tanda kutip. Dan nggak jelasnya karena emang dari sisi wartawannya, pekerjanya penuh resiko dan bergaji kecil. Saya kasihan sekali sebenarnya. Beberapa media. Iya, beberapa media. Terus juga medianya harus generate bisnis, berkompetisi dengan media yang ribuan juga, yang banyak juga, dan mereka harus disirin bisnisnya. Udah gitu dihajar sama media sosial yang mana juga di situ ada influencer yang mana sekarang mengambil alih peran media itu sebagai sumber kebenaran gitu kan. Nah, itu akhirnya yang jadi PR gue nggak bisa bilang ini PR pemerintah juga sih, ya PR kita bersama akhirnya mendorong. Gue denger cerita lo tadi ya di Finlandia ya, yang di Finlandia bilang bahwa akhirnya media masih tetap jalan karena masyarakatnya sendiri itu masih percaya banget sama media dan mendorong media itu untuk lebih dalam, media untuk lebih tajam gitu, dan menghajar media-media yang kurang ajar, yang beritanya asal-asalan dan segala macam. Jadi kita sebagai konsumen media pun juga akhirnya emang balik lagi harus cerdas, menggunakan nalar, nggak asal percaya dan segala macam. Nanti hukum alam akan terjadi tuh, gue pikir kayaknya segitu banyak. Kalau misalnya kitanya udah pinter, ya kita nggak bisa dibohongin sama wartawan bodrek atau media-media abal gitu kan pada akhirnya. Itulah dari sisi medianya berbenah, kita sih utamanya sih sebagai konsumen sih akhirnya yang harus membenah diri juga gitu. Berhenti sejenak dari jalan tol, kita ngopi dan menikmati senja. Mantap. Lu gimana tuh, Cok? Gue sih pertama dari obrolan ini gue ngerasa bahwa kecurigaan Noam Chomsky bilang bahwa media ini humas penguasa maupun pengusaha tuh nggak sepenuhnya benar juga. Tapi gue yakin ada juga wartawan-wartawan yang juga melakukan perlawanan semampu mereka gitu kan, untuk mendidik negara maupun penguasa supaya nggak serakah-serakah banget, atau nggak, biar nggak terlalu arogan terhadap suara publik. Itu satu. Yang kedua, dari obrolan ini menurut gue yang paling penting adalah gue yakin media yang sehat itu adalah ketika kesejahteraan karyawan maupun kesejahteraan media yang tadi lo bilang itu juga dijamin, entah itu sama perusahaan maupun sama negara gitu kan. Terus yang ketiga, memang landscape media kita udah berubah. Hari ini mungkin semua orang lagi mencari bentuk, mencari model bisnis yang tepat. Bagaimana nih media tetap bisa idealis tapi juga income tuh dapat. Karena menurut gua kalau misalnya jadi gua ada istilah gini, sesuatu yang dekat dengan kemiskinan tuh akan menciptakan kekufuran. Nah, jadi kalau media itu miskin, akan banyak wartawan yang jadi kufur. Jadi akan pendidikan buat masyarakat, buat apa juga akan jadi berat. Dan yang terakhir, gue pernah dapat juga dibilang kan, ketika kita menguasai media, kita punya media, kita akan menguasai dunia gitu kan. Dan gue pikir ini nggak cuma dalam definisi penguasa menguasai media, tapi gue yakin ke depan
media-media online yang berpihak pada rakyat, yang dibeli rakyat juga akan berkuasa dan membuat keadilan. Paling itu sih dari gua. Semoga teman-teman tidak terhibur. Tidak terhibur dan jangan lupa nongkrong lagi di Wildan Mamot di Total Politik. Dan thank you banget narasumber terjauh kita yang kita samperin. Sukses. Dadah.